pula dengan peningkatan sumbangan dari pendapatan domestik bruto sebesar 67,56 triliun atau 4,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih-lebih juga dengan adanya predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 6 tahun berturut-turut ini cukup mengembirakan peningkatan nilai memberikan dan juga peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok usaha perhutani sosial, perbaikan nilai indeks kualitas hidup, perbaikan nilai ekonomi bank sampah dan beberapa lainnya. Namun demikian, fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada KLHK terus meningkatkan kinerja khususnya pada Badan Standarisasi Instrumen KLHK, Dirjen KSDAE, Dirjen PPKL, Dirjen PDASRH, Dirjen PPI, dan BRGM yang realisasi anggarannya masih di bawah standar dari anggaran KLHK yaitu 98%. Sehingga anggaran KLHK dapat diserap lebih maksimal, program dapat terlaksana sesuai dengan output, dan lebih-lebih bahwa nantinya masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari program kerja yang dilaksanakan oleh KLHK. Yang kedua, nilai ekspor hasil hutan, tumbuhan satwa liar, dan bioprospecting mengalami penurunan tahun 2001 sebesar 14,75 miliar US dollar menjadi 14,24 miliar US dollar pada tahun 2022. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terhadap penurunan ini dan keterlambatan update-nya. Yang ketiga, sejak tahun 2015 pemerintah menerapkan TORA, tanah objek reformasi agraria, seluas 9 juta hektar, dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Namun pada tahun 2022 total TORA baru mencapai 2,60 juta hektar atau sekitar hanya 29%, dan perhutanan sosial baru mencapai 5,32 juta hektar atau sekitar 42%. Fraksi Gerindra meminta agar KLHK dapat meningkatkan target tahunan pencapaian TORA dan perhutanan sosial. Keempat, berdasarkan rencana berbasis masyarakat tahun 2003, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa sebaran dan anggaran kegiatan berbasis masyarakat tahun 2003 pada Direktorat Jenderal PHL masih terlalu rendah. Mengingat cukup banyak kegiatan berbasis masyarakat yang dapat dilakukan khususnya dalam pengembangan SDM dan UMKM. Untuk itu, izinkanlah kami mengusulkan beberapa anggaran untuk kegiatan berbasis masyarakat dan ekonomi pada Dirjen KSDAE dapat dialihkan ke Dirjen PHL. Kelima, kegiatan bantuan pemerintah pada Kementerian LHK sangat strategis dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, serta mempunyai penerima manfaat seperti masyarakat sekitar hutan, masyarakat terimbas limbah, masyarakat tani hutan, masyarakat adat hutan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kita meminta Menteri KLHK RI untuk meningkatkan jumlah kegiatan dan anggaran pada kegiatan-kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan anggaran pada kegiatan-kegiatan sosial kampanye kepada masyarakat dan seluruh Direktur Jenderal Kementerian KLHK.
Selanjutnya, alhamdulillah beberapa tahun terakhir rawa gambut di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, aman dari kebakaran. Ini kemungkinan dikarenakan fenomena La Nina berantai, yaitu yang terjadi pada tahun 2019-2022, tapi juga beberapa upaya restorasi seperti revegetasi berjalan baik. Tetapi bagaimana dengan tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya? Mohon untuk dijelaskan. Yang terakhir, sebagian besar lahan di Blitar, ini pernah juga kami tanyakan, merupakan lahan yang dikelola oleh perhutani, di mana di lapangan mayoritas sekarang ini telah beralih fungsi menjadi kebun tebu. Hal ini dapat menjadi titik awal yang bisa menyebabkan banjir yang sering terjadi di sana. Memang pada waktu sebelum ada tebu atau penggundulan hutan, ini tidak pernah ada banjir. Tetapi ketika ada penebangan hutan, akhirnya terjadi banjir, karena khususnya di Blitar Selatan, karena bagian hulu das Kali Bogel adalah kawasan hutan yang mayoritas beralih fungsi menjadi kebun tebu. Oleh karena itu kami ingin menanyakan bagaimana perencanaan untuk peruntukan dari kawasan itu agar supaya nantinya kembali ke menjadi kawasan perhutani yang tidak ada banjir lagi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Pak Wamen, Pak Sekjen, Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, serta jajarannya, Direktur Utama PT Inhutani 1 dan Direktur Utama PT Inhutani 5. Demikianlah masukan dan pertanyaan ini disampaikan. Harapan kami tahun 2023 ini, tahun-tahun mendatang dapat terwujud peningkatan kinerja serta capaian kerja yang lebih baik guna mengelola lingkungan hidup, lahan yang lestari, kesejahteraan seluruh elemen perusahaan, dan kesejahteraan masyarakat di dalam serta sekitar kawasan hutan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indro. Selanjutnya